Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Belum. Sama. Oke. Sebelum kita memulai untuk perkuliahan, terlebih dahulu kita berdoa sesuai dengan percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Pada pertemuan pertama ini di mata kuliah pengetahuan lingkungan, saya akan sebelumnya menjelaskan tentang RPS. Jadi mata kuliah pengetahuan lingkungan ini mata kuliah wajib yang harus kalian ambil di semester 1. Jadi masih paket ya sistemnya. Dan bobot SKS-nya sebesar 2 SKS. Jadi mata kuliah pengetahuan lingkungan ini sebagai syarat kalian mengambil mata kuliah sistem lingkungan industri. Jadi kalau di mata kuliah pengetahuan lingkungan itu masih umum lingkungannya, cakupannya, tapi kalau nanti di SLI sistem lingkungan industri lebih spesifik lagi, lebih ke industri lagi. Oke, untuk pengetahuan lingkungan ini dengan kode T12106. Kemudian bobot SKS-nya itu hanya teori, tidak ada prakteknya, sebesar 2 SKS. Dan CPL, capaian pembelajaran yang ada di pengetahuan lingkungan ini mengacu ke CPL yang diberlakukan oleh BKSTI. Jadi asosiasi prodi, dan di situ sudah membuat 14 CPL dan bisa digunakan oleh semua mata kuliah yang teknik industri. Nah, untuk pengetahuan lingkungan itu saya menggunakan CPL 1, menguasai konsep teoritis sains dan alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa engineering fundamental, sains dan rekayasa dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis perancangan sistem terintegrasi. Kemudian CPL 4 menguasai prinsip dan isu terkini dalam ekonomi, sosial, ekologi secara umum. Jadi nanti juga di pengetahuan lingkungan ini juga ada mata kuliah materi ekologi. Kemudian CPL 7 mampu merumuskan solusi untuk masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan. Jadi untuk pengetahuan lingkungan ini ada 3 CPL, CPL 1, 4, dan 7. Kemudian untuk CPMK, capaian pembelajaran mata kuliahnya, jadi diharapkan mahasiswa itu mempunyai dasar-dasar pengetahuan lingkungan yang cukup guna memahami fenomena-fenomena lingkungan alam yang terjadi, sehingga dapat merespons secara aktif dari gejala kerusakan lingkungan melalui kontribusi ilmiah yang solutif. Nah, ini mungkin dari IPA semua atau ada yang di luar IPA? Di luar IPA. Oke, paling tidak kalian sudah pernah mempelajari atau dapat pelajaran waktu SMP atau SMA IPA ya? IPA. Nah, kalau IPA itu kan cakupannya luas. Jadi ada tentang alam, ada tentang anatomi dan fisiologi, atau anatomi dan yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, kalau yang mata kuliah kita itu IPA tapi lebih ke lingkungannya, ke alamnya, sumber daya alamnya. Jadi mohon dibedakan antara nanti kalian cakupannya malah mengarah ke yang biologi, yang anatomi, itu beda. Nanti ada mata kuliah sendiri. Jadi untuk CPMK-nya ini diharapkan kalian akan mempunyai dasar-dasar pengetahuan lingkungan yang cukup, karena nanti katanya untuk mata kuliah di semester kedua, yaitu sistem lingkungan industri. Jadi kalau industri nanti lebih, yang di SL itu lebih cakupannya lebih spesifik lagi, hanya tentang lingkungan industri. Kemudian deskripsi mata kuliahnya itu membahas tentang isu lingkungan secara global. Jadi permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini secara global itu apa saja. Jadi kalian analisis, kemudian pencegahan, penanggulangan kerusakan lingkungan, konsep ekologi industri, konsep dasar dari pemodelan lingkungan, serta metode penentuan daya dukung lingkungan. Pokoknya
berbau tentang lingkungan itu nanti akan kita pelajari di sini. Kemudian bahan kajiannya hanya ada 5, tapi nanti bisa diturunkan menjadi beberapa pertemuan. Yang pertama tentang ilmu lingkungan, yang hari ini kita akan mulai bahas ekologi lingkungan, hazard, waste, ekologi safety, dan hazard analysis. Kemudian untuk referensinya, saya menggunakan beberapa buku dari Manahan tentang environmental chemistry, kemudian dari CIRAS, dari Seremisinov. Kemudian juga saya menggunakan bukunya Pak Soryat Maja untuk referensi pendukung, dan saya juga membuat bahan ajar dari pengetahuan lingkungan sendiri. Jadi nanti akan saya upload di e-learning tentang RPS ini dan bahan ajarnya tentang pengetahuan lingkungan. Jadi kurang lebih seperti itu untuk isian dari RPS-nya. Kemudian nah, selama 1 semester ini kita akan mempelajari apa aja. Kurang lebih seperti ini. Jadi saya sudah breakdown ke beberapa pertemuan. Jadi pertemuan 1 sampai 3 itu nanti kita akan membahas tentang konsep ilmu lingkungan dan komponen dari aspek lingkungan. Jadi ada 3 pertemuan nanti masih membahas tentang konsep ilmu lingkungan ini. Kemudian untuk pertemuan 4 sampai 6 itu tentang prinsip lingkungan yang berkelanjutan. Jadi sudah ada tahapan selanjutnya. Kemudian pertemuan 7-9 nanti tentang ekologi industri atau ekologi lingkungan. Di pertemuan 7 dan 9. Kemudian di pertemuan 10 dan 12 nanti tentang hazard dan waste. Nah, untuk hazard dan waste ini sebelumnya biasanya akan saya berikan pretest di sini tentang pemahaman tentang hazard itu apa. Pertemuan 13-15 tentang teknologi safety dan hazard analysis. Jadi kurang lebih ada 15 pertemuan di kelas dan 1 pertemuan saat ujian. Seperti itu. Mungkin ada yang ingin tanyakan sampai sejauh ini dari kalian, misalkan kok materinya berat banget, atau kok materinya cuma dipecah beberapa pertemuan misalkan. Itu boleh kalau mau ditanyakan, monggo. Kalau nggak ada lanjut aja. Lanjut. Oke. Lalu terakhir saya akan menjelaskan tentang komponen tugas. Jadi di pengetahuan ini akan saya berikan beberapa tugas. Tugasnya ada yang individu, ada yang kelompok. Yang tugas pertama nanti saya akan beri tugas kalian mencari potret lingkungan ideal dan lingkungan rusak. Nanti itu apa? Nanti saya jelaskan di setelah penjelasan materi. Nanti ini tugasnya individu. Jadi yang mencari foto lingkungan, fotonya saja yang kalian cari dan analisa. Kemudian bobot penilaian. Jadi di sini saya sudah memberikan tabel penilaian. Ada jenjang sangat baik atau bagus, itu skornya lebih dari 80. Nah, itu lebih dari 80 itu kategorinya yang kayak gimana? Nah, ini 80 ini penjelasannya lengkap. Jadi dari aspek uraiannya, kemudian kalau itu analisa berarti ketepatan analisanya gitu. Kemudian yang penjelasannya, nah ini semua analisanya tadi diberikan contoh misalkan, jadi tidak hanya menganalisa saja tapi diberikan contoh. Kemudian nanti tugasnya juga akan dipresentasikan, walaupun itu individu tapi tetap dipresentasikan. Nah itu kalau yang sangat baik ini untuk poin komunikasi dalam presentasi ini saya harap kalian sangat nuntut, jadi detail gitu loh, detail dalam penjelasan tugasnya. Jadi
monggo kalian mau mencapai nilai yang mana tergantung dari kalian. Kalian ingin mendapat nilai sangat baik atau bagus di tugasnya, ya monggo ini semua aspek ini dipenuhi. Misalkan tidak ada yang mengumpulkan, berarti saya berikan nilai yang paling. Sebelum saya memulai materi, ada yang ingin tanyakan? Oke, tentang pengantar lingkungan hidup. Nah, karena basicnya ada yang dari IPA, ada yang bisa menjawab apa itu lingkungan? Yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Mungkin itu aja. Komponen hidup dan abiotik lainnya. Abiotik itu apa? Yang ya itu Ya hidup. Lingkungannya. Lingkungannya. Oke, bisa. Ada lagi? Saya. Oke, Mbak Ayu. Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri. Berarti tidak hanya manusia, tapi makhluk hidup yang ada di dalam situ. Ya. Oke, ada lagi? Oke, Mas Iko ya. Oke, silakan. Lingkungan adalah suatu tempat atau ruang di mana seluruh elemen di sekitar makhluk hidup dan mempengaruhi perkembangan, termasuk manusia di dalamnya, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Yang mana di dalamnya itu terdapat unsur ataupun komponen abiotik dan biotik. Abiotik itu yang tidak hidup, kayak Misalnya misalnya apa lingkungan itu? Apakah hanya tentang makhluk hidup? tidak ya. Tidak. Jadi apa? Jadi Poinnya. hubungan dibalik Antara yang tidak itu abiotik dan Bukan sistem sistem apa? dalam kesatuan ruang atau makhluk hidup. Oke, bisa. Ada lagi? Cukup. Oke. Ini definisi lingkungan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 82. Saya agak kemarin 82. Oke. Jadi menurut undang-undang ini, lingkungan itu merupakan kesatuan dari ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup. Termasuk di dalamnya ada manusia, ada perilaku yang tentunya akan mempengaruhi dari kelangsungan manusia tadi dan kesejahteraannya dengan makhluk lain. Jadi cakupannya lebih luas seperti ini untuk definisi dari lingkungan. Nah, ini gambar apa? Hewan. Oke. Untuk unsur-unsur lingkungan hidup itu yang pertama ada, tadi sudah ada yang menyebutkan, ada biotik dan abiotik. Yang biotik, yang hayati, itu yang makhluk hidup, contohnya kayak manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan ini yang ada di dalam sebuah kawasan, bahkan di hutan. Unsur hayatinya itu ini, manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan. Misalkan kalau di dalam kelas ini unsur hayatinya siapa saja? manusia Dengan hewan mungkin seperti di semut. kelas tuh. Kelihatan semut kan? Apakah ada semut? Oke. Apalagi selain manusia dan semut misalkan? Apa? Itu aja. Ada dua ya contohnya. Oke. Lalu ini unsur yang fisik atau abiotik, jadi yang tidak hidup, kayak tanah, udara, iklim, sosial budaya. Ini lebih lingkungan yang sengaja dibuat oleh manusia, karena mungkin adanya sistem nilai, gagasan, keyakinan. Nah, ini contohnya kayak kayak ada pertunjukan atau tari lah dari Bali. Di Bali ini kan ajaran-ajaran yang lebih ke agama. Jadi sosial budayanya di wilayah Bali itu berdasarkan norma atau kepercayaan dari masyarakat sekitar, namanya unsur sosial budaya. Jadi ada 3 dan unsur sosial budaya. Jadi jangan salah nanti kalau
diminta untuk menjelaskan. Kemudian macam lingkungan hidup. Nah, ini kadang yang terbalik-balik kalian kalau membedakan. Kalau macam lingkungan hidup itu ada dua. Alamiah itu ya memang sudah ada di lingkungan itu yang tidak bisa diotak-atik lagi lah. Kemudian yang buatan. Nah, kalau buatan ini memang sengaja dibuat oleh manusia. Jadi sudah didominasi oleh bahan buatan ini. Itu terbentuk karena kebutuhan, karena sumber airnya atau potensi di wilayah itu apa, kemudian di sebagai lingkungan buatan. Ada yang bisa menyebutkan contohnya? Oke, siapa? Host. Oke, apa contohnya? Lingkungan alamnya itu hutan, gunung, lembah, sungai. Hutan itu bisa buatan atau alamiah? Kenapa? Kenapa bisa dua-duanya? Atau Mas Cator? Contohnya apa? Yang alamiah? Ini adalah terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik menjadi suatu komponennya sungai, gunung, laut, bukit. Untuk lingkungan hidup buatan adalah tempat yang sengaja dibuat oleh manusia untuk berbagai macam keperluan untuk menunjang kehidupan. Contohnya waduk, rumah, sekolah, gedung. Tadi yang hutan tadi. Kenapa alasannya? Ya, menurut saya itu hutan itu bisa secara alamiah ataupun buatan, karena manusia itu bisa membuat suatu hutan dengan cara, contohnya itu penanaman pohon secara egoisasi begitu, dan itu dapat menghasilkan suatu hutan. Kemudian manfaatnya pasti ada manfaatnya lah. Namanya lingkungan hidup pasti ada manfaatnya. Yang pertama, menyediakan sumber daya alam bagi kebutuhan manusia. Kalau tadi contohnya hutan tadi, kan di sana tumbuh pepohonan, tumbuh tumbuh-tumbuhan yang mungkin bisa dikonsumsi oleh bahan yang hangat. Energi juga bisa, misalkan tadi di waduk kita buat semacam pembangkit listrik tenaga air. Nah, bisa menghasilkan sebuah energi. Nanti dengan energi ini bisa membangkitkan atau menghasilkan aliran listrik, kemudian sungai bisa untuk pengairan dan lain sebagainya. Kemudian menyediakan ruang bagi manusia dan makhluk hidup untuk melakukan aktivitas sehariannya, untuk bertahan hidup, berkembang biak, ya. Jadi kenapa manusia itu disebut manusia? Karena tidak bisa hidup di bahkan saya nggak bisa hidup sendiri, hidup harus berkembang biak karena untuk melanjutkan kehidupan saya. Dan yang ketiga, eksplorasi, membuat berbagai penemuan. Dan kalian kuliah menjadi mahasiswa, tentu peran ini tangan kalian untuk eksplorasi ya, karena kalian kan basicnya nanti di teknologi dan sains ya. Jadi tugas kalian untuk mengeksplorasi dari lingkungan. Lalu sifatnya tergantung dari jenis dan jumlah dari masing-masing unsur lingkungan hidup. Hubungan atau interaksi dalam lingkungan hidup, kelakuan atau kondisi di lingkungan hidup, faktor non material. Jadi kondisi pegunungan cenderung dingin itu akan berbeda dengan kondisi di pantai, cenderung panas, cahaya juga, kebisingan. Kebisingan kalau di pedesaan nggak ada kebisingan, tapi kalau di perkotaan, di kawasan industri pasti. Kemudian mutu lingkungan hidup. Jadi mutu lingkungan hidup itu cukup penting ya, karena untuk kaitannya dengan pengelolaan lingkungan. Jadi semakin kita mengelola lingkungan dengan baik, itu jelas berdampak pada mutu. Persepsi kita terhadap mutu lingkungan itu berbeda, tergantung dari di sini. Mutu lingkungan hidup, mutu lingkungan itu yang baik itu membuat orang betah, atau kalau secara tidak disadari, dengan mutu lingkungan hidup yang baik itu membuat kita itu betah tinggal dalam lingkungan itu sendiri. Kenapa kok bisa betah? Nyaman. Selain nyaman, ya, ada lagi faktor apa? Kenapa membuat orang itu betah? Kebutuhan mencukupi. Apa? Kebutuhan apa?
baik karena mendapat rezeki yang cukup di situ. Misalkan dan faktor alamiah tadi yang sudah dilakukan dan cocok pula. Jadi misalkan ada yang dari luar Jawa atau luar Jogja, ya, kenapa memilih tinggal atau kuliah di Jogja? Kenapa tidak di Magelang? Kenapa? Dari Magelang, dekat ya. Oke, jadi Jogja itu memang dikenal dengan kota yang memiliki mutu lingkungan hidup yang baik. Karena mungkin faktor yang dekat dengan adanya gunung Merapi dekat wilayahnya, jadi dan biaya hidup juga murah. Jadi kenapa orang-orang Jakarta itu betah tinggal di Jogja? Karena faktor itu, faktor lingkungannya yang dekat gunung, dekat pantai, kemudian biaya hidupnya murah, orang-orangnya ramah, sopan, kemudian katakanlah punya uang 50.000 dan bisa buat makan sehari. Kalau di Jakarta 50.000 baru sekali makan. Itu yang membuat mereka betah dari Jogja karena pengelolaan lingkungan di Jogja itu katanya baik katanya. Kemudian mutu lingkungan. Jadi mutu lingkungan itu kaitannya dengan kondisi lingkungan dengan hubungan dengan penduduknya. Jadi semakin mutu tinggi derajat dari mutu hidup itu sendiri dari lingkungan itu, tinggi pula mutu lingkungan tersebut. Jadi misalkan di wilayah Gunung Kidul misalkan, itu kan kondisi lingkungannya juga seperti itu, gersang karena banyak merantau. Kenapa banyak merantau? Karena ya kondisinya gersang tadi, sehingga mutu dari lingkungan di Gunung Kidul itu kurang baik. Tapi berbeda kalau di daerah Kulon-Progo, di daerah Sleman misalkan. Karena kenapa? Wilayahnya pergunungan. Jadi cenderung kalau ditanami apa aja itu bisa tumbuh dengan subur sehingga mempengaruhi dari mutu lingkungan warganya. Sumber daya alam ya, sumber daya alam ya, itu. Jadi sumber daya alam itu mempunyai regenerasi ya, kemudian pentingnya lingkungan hidup bagi kehidupan. Jelas tempat tinggal. Kan nggak mungkin kalian tinggal di lingkungan lain selain di bumi misalkan. Jadi sebagai tempat tinggal atau habitat, tempat mencari makan atau nafkah. Jadi ini ada gambar nelayan sedang mencari ikan. Kemudian tempat berlangsungnya aktivitas sosial, ekonomi, politik, budaya dan lainnya. Ini kalau kalian lihat gambar apa ini? Pasar apung. Ini yang terjadi apa? Transaksi jual beli. Oke, berarti ada aktivitas sosial di sini ya. Jadi pentingnya lingkungan hidup itu selain untuk tadi tempat tinggal, tempat mencari nafkah atau makan, juga adanya aktivitas sosial ini. Jadi adanya transaksi jual beli, kemudian adanya mungkin sistem barter dan lain sebagainya. Oke, kemudian pelestarian dari lingkungan hidup. Ada yang dibayarkan oleh pemerintah dengan cara menerbitkan tadi undang-undang tentang lingkungan hidup. Ada juga yang mencanangkan gerakan menanam juta pohon. Ini sudah digaungkan berkali-kali oleh kementerian. Nah ini juga bisa kita lakukan bersama dengan pemerintah tentunya. Pelestarian tanah dengan reboisasi dan penghijauan. Pelestarian udara dengan mengurangi atau bahkan menghindari pemakaian gas kimia. Karena bisa merusak lapisan ozon. AC juga bisa dengan mengurangi penggunaan AC juga bisa melestarikan kondisi udara. Di Jakarta kondisi udaranya cukup berbahaya. Kenapa? Polusi. Banyak kendaraan bermotor di sana, jadi menyebabkan polusi udara. Kemudian banyak juga gedung-gedung yang dibangun tinggi, yang tentunya di situ pasti penggunaan AC juga pasti banyak digunakan. Kemudian apalagi kaca. Itu kenapa Jakarta menjadi kota yang kualitas udaranya buruk karena itu. Pelestarian hutan dengan menerapkan sistem tebang pilih. Jadi yang mungkin yang sudah tua-tua yang perlu ditebang untuk peremajaan. Pelestarian laut dan pantai, melakukan reklamasi.
atau menanam kembali tanaman bakau, jadi untuk melestarikan laut dan pantai. Flora fauna dengan cagar alam, dan juga cagar alam di sana. Kemudian larang kegiatan perburuan liar. Nah, ini yang membahayakan. Perburuan liar ini yang belum bisa kita kendalikan karena saking luasnya Indonesia dan terbatasnya penegak hukum dan pemerintah, ya pasti butuh bantuan kita semua di masyarakat. Dan sebelumnya kan saya berikan tugas pertama kalian mencari atau memotret lingkungan dari tempat tinggal kalian. Ada yang tinggalnya di rumah atau di kos? Kos. Oke, nggak apa-apa ya, di kos tetap kalian amati, kalian cari potret lingkungan di wilayah tempat tinggal kalian. Kalian cari sebanyak-banyaknya. Cari juga kondisi lingkungan ideal dan yang rusak. Kemudian kalian berikan ulasan atau analisa dari foto-foto tersebut. Kemudian tulislah tempat dan waktu pengambilan gambarnya, kapan, di mana, lalu dikumpulkan di e-learning. Nah, dari tugas ini ada yang ingin ditanyakan? Bisa Ya. dijelaskan Bu antara Oke, model yang ideal itu ya kondisi idealnya lingkungan. Contohnya, cukup. Sudah masuk ke e-learning semua? sudah. Jangan sampai lupa, nanti dikumpulkan di e-learning. Saya tunggu 1 minggu, jadi nanti minggu depan kalian presentasi untuk tugasnya. Oke, yakin gak ada yang nanya? Saya ingin Oke, silakan. terkait dengan materi yang sebelumnya, Bu Asti menyinggung soal faktor kerusakan lingkungan, yang disebabkan oleh manusia dan manusia dan alam. Bu Asti juga menyinggung soal kebakaran hutan. Nah, di sini saya mau bertanya, Bu, untuk kebakaran hutan itu termasuk ke dalam faktor manusia atau faktor alam, dan apakah itu bisa jadi dua-duanya, termasuk dua penyebabnya? Ya, dua penyebabnya itu. Oke, cukup? Ada lagi? Cukup. Oke, kalau kebakaran hutan itu bisa keduanya. Bisa karena sengaja dilakukan oleh manusia, bisa juga karena faktor alam. Faktor alamnya kenapa kok kebakaran hutan? Misalkan saking panasnya di wilayah itu, kan pernah mendengar berita bahwa saking panasnya di wilayah itu bisa memercikan api ya, jadi bisa membakar hutannya. Jadi kalau kebakaran hutan itu bisa masuk ke faktor manusia dan faktor alam sebagai penyebabnya. Gitu. Kalau penggunaan hutan jelas ya nggak mungkin itu secara alam, kan nggak mungkin mau siapa yang ngumputin hutannya, gitu kan? Banjir juga ada efeknya. Dan, sebelumnya ada penyebabnya. Jadi buang sampah sembarangan di sungai-sungai. Dan tanah longsor juga efektif dari penggunaan hutan karena tidak ada tanaman atau pohon-pohon yang tumbuh di hutan. Global warming kan nggak mungkin karena alam, karena manusia sendiri, karena ulahnya manusia memasang AC, menggunakan kaca-kaca di gedung-gedung tinggi. Jadi Mas Anton, untuk yang kebakaran hutan itu masuknya ke manusia dan alam, bisa keduanya itu. Gitu. Ada lagi? Cukup? Oke. Mungkin cukup ya, kalau tidak ada yang tanyakan, mungkin kuliah kita pada pagi hari ini saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri, bersama-sama kita berdoa menurut PTN masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, sudah cukup. Jangan lupa ke sesi, tugasnya sudah dikumpulkan di e-learning. Saya tunggu untuk presentasi minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.